Adapun tata caranya, yang pertama membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah pada Rasulullah SAW. Kemudian dengan lafaz, contohnya, tata cara yang pertama yaitu membaca Fatihah. Suratul Fatihah yang pertama ditujukan kepada Rasulullah SAW dengan contoh lafaz, misalkan ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku hadiahkan suratul Fatihah ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah, gitu. Fatihah yang kedua dihadiahkan kepada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Contoh lafadznya ila hadratin Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, Al-Fatihah. Aku hadiahkan hadiah suratul Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Fatihah yang ketiga ditujukan kepada para wali-wali Allah yang lain. Contoh lafadznya misalkan ila hadratin jami'il awliya aina makanu. Aku hadiahkan suratul Fatihah kepada para wali-wali Allah dimanapun berada. Aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha. Dari ujung timur sampai ujung barat. Fi barriha wa bahriha kafah, yang berada di daratan maupun di lautan semuanya. Contoh lafadznya misalkan begitu. Jadi ila hadratin jami'il awliya innama kanu aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha kafah, Al-Fatihah. Terus Fatihah yang keempat kepada kepada guru kita. Ini penting karena ini pesan dari Gus Dur. Membaca Fatihah kepada para guru-gurunya. Kalau gurunya ada 4, ya sebutkan 4. Menyebutkan nama lebih baik. Misalkan wa ila hadrati syekhina wa masyayikhina. Aku tujukan suratul Fatihah, aku hadiahkan suratul Fatihah kepada guruku dan guru-guruku. Sebutkan namanya. Misalkan si fulan, yang kedua si fulan, yang ketiga si fulan, Al-Fatihah. Begitu. Jadi ila hadratin syekhina wa masyayikhina. Pertama si fulan, kedua si fulan, ketiga si fulan. Kemudian Fatihah yang keempat, yang kelima ditujukan kepada sahibul ijazah. Jadi yang pertama Rasulullah, kedua Syekh Abdul Qadir, ketiga para wali, keempat guru, terus yang kelima kepada sahibul ijazah. Ila hadrati, contoh kalimatnya ila hadrati sahibul ijazah. Haji Abdurrahman Wahid, karena yang punya ijazah ini Gus Dur. Ila hadratin sahibul ijazah. Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Wa ila hadiniyah Kiai Maman Imanul Haq. Jadi Gus Dur memberi ijazah kepada Kiai Maman Imanul Haq. Ini dikirim Fatihah juga. Jadi ila hadratin sahibul ijazah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Wa ila hadiniyah Kiai Maman Imanul Haq, Al-Fatihah. Gitu. Terus Fatihah yang keenam kepada waman ajazani. Jadi panjenengan sahabatku sekalian mendapatkan ijazah dari mana? Misalkan kalau dari saya, waman ajazani Ustadz Amir Jalaluddin. Atau
kalau dari orang lain, ya sebutkan namanya. Waman ajazani, siapa? Si fulan. Gitu. Jadi, Fatihah yang pertama kepada Rasulullah, kedua kepada Syaikhul Qadir, ketiga kepada wali-wali yang lain, yang keempat kepada guru kita, guru-guru kita. Sebutkan namanya, itu lebih baik. Terus yang kelima, Fatihah kepada Sohibul Ijazah, yang punya ijazah, Gus Dur. Terus Gus Dur mengijazahkan kepada Kiai Imanul Haq, yang kemudian diijazahkan secara umum. Terus yang keenam, Waman Ajazani, yaitu orang yang memberikan ijazah, sebutkan namanya. Al-Fatihah, begitu. Dari keenam rangkaian suratul Fatihah tadi bisa dijadikan satu misalkan. Tadi membaca Fatihah 6 kali sendiri-sendiri. Bisa dijadikan satu. Misalkan kalau dijadikan satu rangkaian contoh lafadznya ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila hadratin jami'il aulia aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha kafah wa ila hadratin syekhina wa masyayikhina, sebutkan nama-namanya, nama-nama gurunya, si fulan, si fulan, si fulan. Terus wa ila hadratin sahibul ijazah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, wa ila hadiniyah Kiai Imanul Haq, wa man ajazani, si fulan, sebutkan namanya, lahumul Fatihah, gitu. Ini kalau dijadikan satu rangkaian. Jadi membacanya Fatihah 1 kali, 2 kali boleh, atau 3 kali boleh. Jadi lafadznya dirangkai jadi satu. Ini yang pertama, baca suratul Fatihah. Yang kedua, kemudian membaca ayat kursi. Jadi setelah membaca Fatihah, selesai membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi dari lafaz wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim dibaca 3 kali. Jadi ayat kursinya 1 kali. Pada akhir kalimat wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim dibaca 3 kali. Kemudian setelah itu, setelah membaca ayat kursi ditutup dengan kalimat fallahu khairan hafizah wa huwa arhamur rahimin. Dibaca 1 kali. Fallahu khairan hafizah wa huwa arhamur rahimin. Nanti saya tuliskan dalam deskripsi saya. Insyaallah saya tuliskan. Kemudian setelah ditutup membaca ayat kursi, kemudian ditutup kalimat Allahu khairan hafizah wa huwa arhamur rahimin. Kemudian baru membaca doanya. Membaca doanya Allahumma hafadna bima hafadta bihi dzikra. Allahumma hafadna. Jadi pakai dha. Allahumma hafadna bima hafadta bihi dzikra. Allahumma hafadna bima hafadta bihi dzikra. Ya Allah, jagalah kami. Ya Allah, jagalah kami sebagaimana Engkau menjaga Al-Quran. Allahumma hafadna bima hafadta bihi dzikra. Ya Allah, jagalah kami sebagaimana Engkau menjaga Al-Quran. Kemudian setelah berdoa 1 kali boleh, 2 atau 3 kali boleh. Kemudian membaca ditutup dengan kalimat firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dibaca 1 kali. Jadi setelah membaca doa, Allahumma hafadna bima hafadta bihi dzikra, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itulah ijazah yang diberikan
oleh Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang mudah-mudahan saya dan sahabatku sekalian bisa mengamalkan. Apabila kita membaca ini dengan istiqomah, maka Allah akan memberikan penjagaan. Allah akan memberikan penjagaan kepada kita. Maka siapa yang dijaga dari rasa aman, Allah akan menjaga dari musuh-musuhnya. Allah akan menjaga dari segala mara bahaya. Allah akan menjaga dari nasib yang tidak baik. Allah akan menjaga dari kekurangan rezeki. Allah akan menjaga dari segala kesedihan. Allah akan menjaga dari segala penyakit. Jadi ketika Allah menjaga, maka Allah akan menjaga semuanya. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Terus kapan wirid ini kita baca, maka dengarkan, lihat video saya kali ini sampai selesai. Akan saya tunjukkan menurut ijazah dari Gus Dur kapan wirid ini dibaca, sehingga kita bisa istiqomah. Jadi dibaca 1 kali dalam 1 waktu. Kapan dibaca, maka ikutilah YouTube ini sampai selesai. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kebahagiaan dari Allah. Karunia rezeki yang banyak dan berlimpah dan barokah dari Allah. Karunia kesehatan serta karunia husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin ketengahkan salah satu ijazah doa wirid dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau pernah mengijazahkan salah satu doa penjagaan. Beliau adalah sosok yang fenomenal. Beliau dikenal sebagai seorang tokoh yang ulama, seorang tokoh politisi, seorang tokoh budayawan, serta banyak keahlian yang disematkan kepada beliau, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Satu sosok yang penuh teka-teki, yang bukan hanya bagi orang awam, tapi juga bagi para ahli dan orang-orang yang cerdik pandai. Pemikiran, tindakan Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sering disalahfahami oleh banyak kalangan, oleh banyak para pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Sahabatku sekalian
yang selalu dirahmati Allah. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan kebahagiaan dari Allah, selalu mendapatkan karunia kesehatan, selalu mendapatkan karunia petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin ketengahkan salah satu ijazah doa, salah satu ijazah wirid yang pernah diijazahkan oleh Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kalau kita membicarakan satu sosok Gus Dur, mungkin tidak akan pernah selesai dalam 3 hari di 3 malam. Beliau adalah sosok yang fenomenal. Beliau adalah seorang ulama, seorang politisi, seorang budayawan, dan banyak disematkan keahlian-keahlian kepada sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Di kalangan para ulama, di kalangan para kiai, beliau dikenal sebagai min jumlatil aulia, termasuk golongan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemikiran dan tindakan beliau yang sering disalahpahami oleh banyak kalangan. Gus Dur adalah sosok yang melebihi zamannya. Pemikiran yang sering disalahpahami oleh banyak kalangan, oleh orang awam, bahkan oleh orang pandai sekalipun. Beliau adalah simbol Islam yang wasatiyah. Beliau mengenalkan Islam yang toleran, Islam yang ramah, Islam yang selalu tersenyum kepada sesama. Bahkan beliau disebut juga sebagai seorang guru bangsa. Banyak uswah atau contoh-contoh yang diberikan kepada kita semua sebagai uswah, sebagai keteladanan yang patut kita tiru ma'asyiral muslimin. Di kalangan para ulama, di kalangan ulama-ulama khas yang dikenal sebagai para wali Allah, yang terkenal, yang muktabar, yang banyak orang menyebutkan adalah golongan para wali Allah, golongan para kekasih Allah, seperti Mbah Lim, seperti Gusmi, seperti Tuan Guru Turmudi, seperti Tuan Guru Zaini bin Abdul Ghani, seperti Guru Uci Tangerang, seperti Habib Lutfi, adalah tokoh-tokoh yang dikenal sebagai seorang wali yang begitu hormat dan sayang cinta kepada Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sahabatku sekalian, suatu ketika Gus Dur pernah memberikan ijazah doa, ijazah wirid kepada Kiai Haji Maman Imanul Haq. Dan ijazah doa wirid ini telah diijazahkan secara umum. Salah satu ijazah penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang membaca, yang mewiridkan secara istiqomah ijazah doa dan wirid dari Gus Dur ini, maka Allah akan memberikan penjagaan kepada dirinya. Penjagaan dari rasa aman, penjagaan dari gangguan orang lain, penjagaan dari orang-orang yang zalim, penjagaan dari segala kesedihan,
penjagaan dari semuanya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan penjagaan, bahkan penjagaan dari rasa susah dari kekurangan rezeki, penjagaan dari kekurangan maisha, penjagaan dari pekerjaan yang mungkin merasa kurang, penghasilan yang kurang pada keluarganya, maka Allah akan memberikan penjagaan. Maka Allah akan memberikan rasa aman dari rezeki yang kurang, dari rezeki yang kurang berkah, dari rezeki yang kurang dari kebutuhan sehari-hari. Satu doa penjagaan, ketika Allah memberikan penjagaan, maka semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ijazah doa dari Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang diwiridkan atas petunjuk beliau untuk mewiridkan setiap ba'da maghrib. Yang pertama membaca suratul Fatihah kepada para nabi, Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, para ulama-ulama yang lain, serta tidak lupa membaca Fatihah kepada para guru-guru kita, kepada orang-orang yang pernah mengajarkan ilmu atau mengaji kepada kita setiap ba'da maghrib. Jadi pertama membaca Fatihah pada nabi, wali-wali, serta kepada para guru-guru yang pernah mengajarkan kepada kita. Yang kedua, kemudian membaca ayat kursi yang pada kalimat wala ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim diulang sebanyak 3 kali. Jadi yang kedua membaca ayat kursi pada kalimat wala ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim dibaca ulang 3 kali. Kemudian membaca kalimat setelah membaca ayat kursi, Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Jadi setelah membaca ayat kursi ditambah kalimat Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Kemudian membaca doa kepada Allah. Allahumma hafadna bima hafadta bihi dzikra. Ya Allah, jagalah kami sebagaimana engkau menjaga Al-Quran. Allahumma hafadna bima hafadta bihi dzikra. Ya Allah, jagalah kami sebagaimana engkau menjaga Al-Quran. Kemudian menambah satu ayat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi saya ulangi membaca Fatihah pada nabi, wali, dan guru-guru kita. Yang kedua, membaca ayat kursi setiap pada kalimat wala ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim diulang 3 kali. Kemudian setelah selesai ayat kursi ditambah kalimat wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin 1 kali. Kemudian membaca doa Allahumma hafadna bima hafadta bihi dzikra. Allahumma hafadna bima hafadta bihi dzikra. Ya Allah, jagalah kami sebagaimana engkau menjaga Al-Quran. Ditambah kalimat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inilah salah satu ijazah yang diberikan oleh Gus Dur kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kepada Kiai Maman Imanul Haq, yang kemudian diijazahkan secara umum untuk bisa diamalkan bagi siapa saja yang ingin mengamalkannya. Maka Allah, jika diamalkan secara rutin setiap ba'da maghrib, maka Allah akan memberikan penjagaan dari semuanya,
penjagaan dari rasa aman, penjagaan dari musuhnya, penjagaan dari orang-orang zalim, penjagaan dari rezeki yang kurang, penjagaan dari rasa susah, rasa sedih, penjagaan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu diberikan kepada orang-orang yang istiqomah di dalam membacanya. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan secara istiqomah ijazah dari Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.